dunia mungkin tahu lah ya kan. Kalau di dunia malam ini kan kita itu yang identiknya itu kepada wanita-wanitanya ya kan. Wah, udahlah pakaiannya seksi ya kan, mengundang ya, mak nih berapaan nih bisa laku nih ya kan. Oke, 1 2 3 still on my mind, open mic with Renji. Oke. Gimana kabar Renji? Wes, alhamdulillah masih sehat. Alhamdulillah sih. Agak berceria apa ya, cerah muka tuh ya. Harus semangat walaupun puasa ya. Iya. Tapi nggak kurus ya puasa ya. Bawaan kayaknya. Jadi apa namanya, pola makannya teratur ya. Tapi yang penting kan kita berpuasa tetap pada jalan yang benar. Kalau kita berpuasa setengah hari itu nggak benar itu. Kan gitu ceritanya. Puasa udah kecil. Oh ya. Puasa yang yuk. Yang yuk Pagi-pagi udah buka periuk. Oke. Dari gini, banyak sih asumsi masyarakat kita mengenai dunia malam ini, apalagi kegiatan Dumai Insomnia ini yang diprakarsai oleh manajemen M2000 kan gitu. Ya kan? Jadi adalah stigma masyarakat yang mengenai bahwasanya pekerjaan-pekerjaan yang seperti itu nggak benar kan gitu. Mungkin bisa nggak seorang Renji bisa meluruskan stigma seperti ini biar agar kedepannya masyarakat pun bisa menerima pekerjaan ini ternyata lebih mulia loh daripada mencuri narkoba kan begitu, daripada agen narkoba, daripada dia maling ayam di tengah malam ya kan. Lebih baik kita seperti ini kan gitu. Betul. Oke, jadi bisa jelaskan nggak sama kita ini? Kalau menurut pribadi masalah yang seperti itu kita tidak bisa mengelakkan sesuatu yang dicap itu tidak baik, tergantung pola pikir orang itu sendiri gitu. Gimana? Tapi sebenarnya kita bisa luruskan bahwasannya kalau untuk di dalam dunia per DJ itu hobi dan suatu kegiatan seni. Dalam artian dia cuma menunjukkan keterampilan dalam bermain musik, mengkombinasi musik, walaupun tempatnya kebanyakan tempat yang tidak sesuai. Tetapi di zaman sekarang DJ itu udah dipergunakan di mana aja, bahkan di pesta perkawinan, di pesta ulang tahun gitu. Iya, yang lebih apa tuh pesta ulang tahun. Iya. Sering jumpa itu. Di pernikahan pun sekarang udah mulai kan ini. Jadi untuk masyarakat tergantung dari sudut mana dia memandang gitu. Ke kreativitasan. Namanya manusia, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Namanya kita manusia ya kan. Iya. Gitu. Manusia itu tempat salah. Gitu. Tak ada yang betul. Salah semua itu. Iya. Walaupun dia pejabat, salah dia tuh. Kayak gitu. Ada pernah bahasa yang pernah aku dengar seperti permainan sepak bola. Walaupun kita baik, pasti ada yang ngejatuhin. Pasti ada yang tidak baik di sisi itu. Jadi tergantung kita menjalani hidup sesuai role yang ada. Jadi sesuai dengan bidangnya ya kan, sesuai dengan jalannya. Kita punya garis tangan tersendiri kan gitu. Betul. Ya. Kalau misalnya kita beginilah, di dalam dunia DJ ya kan, DJ ini kan identik kepada apa namanya inek ya kan, inek. Jadi kalau apa namanya pengunjung itu ya kan, asik goyang-goyang kepala, geleng-geleng, angguk-angguk ya kan. Jadi ini ada asumsi sih, ada paradigma masyarakat mengatakan bahwasanya ini ada segelintir kaum orang-orang yang mengkonsumsi obat-obatan itu. Nah, disinilah terjadinya suatu penyakit masyarakat. Dan terjadinya suatu pekat gitulah ya kan, penyakit masyarakat seperti nanti bisa mabuk-mabukan kan gitu. Jadi bagaimana bisa menanggulangi hal yang seperti ini? Itu resiko di pekerjaan. Yang nama suatu pekerjaan udah pasti punya resiko. Kalau kita bergelut di dunia malam, itu 3 hal yang paling udah pasti yang menempel dengan kita, yaitu alkohol, narkoba, dan perempuan. Biasanya seperti itu. Perempuan ini yang susah nih. Kalau aku ada tiga komponen ini. Lebih tepatnya cinta lah, gak usah perempuan. Masalah asmara. 3 itu yang udah otomatis melekat gitu. Tapi kita sebagai pribadi ya kita harus pandai-pandai menangkis hal-hal seperti itu gitu.
Dan di manajemen yang saya geluti sendiri, M2000 Production itu melarang keras untuk mengkonsumsi narkoba. Jadi begitu ketahuan talent dari M2000 terlibat dengan kriminal narkoba, langsung di-cut dari manajemen. Oh gitu. Tanpa ampun. Ada nggak yang kasus ini ditemukan? Banyak. Makanya di M2000 sendiri dia tidak perlu orang yang bertalenta bagus, tetapi dia perlu orang yang betul-betul bisa menjaga diri dia di ruang lingkup itu gitu. Dan bisa membuktikan dia bisa berhasil di ruang lingkup itu. Minimal di lingkungan terkecil lah, keluarga atau lingkungan gitu, itu aja. Tapi gini, yang paling membuat pertanyaan yang besar itu kan, itu ada DJ, ya kan, cewek atau laki-laki, ya kan, atau cowok gitu, ya kan. Mereka itu identiknya kepada minuman keras, kan gitu, Iya. ya kan. Nanti yang joget-joget, yang di depan DJ-nya itu nari-nari, goyang-goyang, itu kan apa nggak sakit kepala, ya kan. Jadi untuk mengurangi efeknya itu mereka itu katanya, ya kan, katanya mereka harus konsumsi minuman keras biar nggak terasa katanya. Nggak terasa. Itu sebetulnya pola pembiasaan. Ada beberapa DJ yang terbiasa dengan hal seperti itu, dan kami mengusahakan tidak membiasakan hal seperti itu. Karena apa? Karena tidak akan bagus untuk lanjutannya, karena beberapa senior yang udah mendahului kami banyak yang terkena penyakit liver apa segala macam. Jadi Penyakit apa? Liver ya? Iya. Apa yang namanya? Lambung ya. Jadi itu tadi. Dari sana kami belajar. Jangan sampai kami sama seperti mereka. Cukup DJ itu sebagai hobi, sebagai mata pencarian, menghasilkan di situ. Perekonomian. Iya, perekonomian. Ya tidak munafik ya, kalau misalnya nama minuman itu nggak banyak dikit pasti tercicipi. Pasti. Tercicipi. Walaupun. Iya, pasti tercicipi. Tapi ya tidak, kembali lagi lah. Bagaimana kita bisa menjaga diri kita gitu. Kalau nggak kita yang jaga, siapa lagi coba? Iya. Iya betul. Kemudian siapa lagi yang mau menjaga kita, ya kan? Iya, Itu dia. Karena yang intinya tergantung kepada kita. Kita yakin ini hal ini adalah yang baik, ya kan? Kalau kita kerja tempat lain nggak diterima. Iya. Ini sesuai dengan skill kita. Betul. Tuhan pun Yang kita senangi gitu. ya kan? Tuhan pun pasti merelakan hambanya yang mau bekerja keras, kan gitu. Selama itu di jalan yang lurus, kan gitu. Tetapi tidak lupa dengan dia. Iya. Tetapi tidak lupa dengan dia. Buktinya kita masih berpuasa kok. Oke, ini lagi. Kemudian ada problem nih sedikit timbul, ya kan. Akhir-akhir ini kemarin bisa diceritakan nggak kronologis kejadian seperti yang dirasakan kawan-kawan yang lain, ya apa namanya, kegiatan yang dihebohkan kemarin, ya kan, yang dipromosikan katanya, ya kan, yang dipromosikan katanya. Ternyata itu bukan eventnya M2000, ya kan gitu. Dari klarifikasi yang telah dinyatakan, ya kan. Itu apakah ini menimbulkan kesalahpahaman? Ya kan? Pasti, ya kan. Pasti ada kesalahpahaman. Bisa nggak kita meluruskan hal ini kepada teman-teman yang lain? Yang sementara ini kan untuk menjaga wabah yang telah terjadi kita ini. Pas kejadian itu kira-kira di awal ini kita wabah inilah. Di awal wabah kemarin ya, pas masuk pasien sekitar tanggal 24 atau tanggal sekitar 20-an gitu, bulan lalu. April ya. Sebelum puasa itu ya. Iya, sebelum puasa. Ya. Jadi kronologis itu gimana sebenarnya itu? Sebenarnya itu niat dari kawan-kawan ini bagus gitu. Jangan sampai menciptakan keresahan gitu. Padahal itu sebenarnya teknik marketing dari kami. Kami lebih menonjolkan icon-icon DJ yang stay di tempat hiburan itu gitu. Nah, jadi kita menonjolkan talent DJ dengan flyer-flyer gitu. Nah, jadi orang-orang beranggapan flyer ini adalah event. Kebanyakan orang, ini flyer pasti event nih. Padahal enggak. Cuma teknik promosi dari kami, itu aja sih kesalahpahaman. Jadi kesalahpahaman itu bisa diluruskan. Ya kan? Jadi walaupun ada pihak tertentu, oknum kan gitu, oknum yang tidak menyukai hal ini, bisa kita beri kejelasan yang jelas kan gitu. Dan akhirnya
masalah ini, hal ini telah terselesaikan kan, dengan baik. dan mudah-mudahan ini berjalanlah dengan apa kan, terbukti kan, ternyata tempat kita itu tidak beroperasi kan, Tidak beroperasi Iya. sama sekali. karena sudah mengikuti himbauan dari pemerintah. Ya, jadi efek, ya kita bicara dari efek. Betul-betul. Apa kegiatan kawan-kawan yang lain setelah wabah ini dilanda ketika dunia malam ini ditutup? Kalau untuk kami pekerja seni, otomatis kreativitas semakin banyak. Oh. Apalagi media online ada gitu. Ya ada yang namanya dugem online, party online. Jadi melalui live streaming aja di rumah. Berbentuk Live streaming. live streaming ya kan? Dari Itu media kegiatannya sosial. apa di live streaming itu? Live streaming tuh berbagai macam. Ada model talk show, ada model live DJ, Oh, iya. perform DJ. Oh gitu. Tapi untuk selama Ramadan ini kita stop. Stop ya. Stop. Jadi lebih fokus untuk beribadah di sini. Ya. Tapi setelah itu Setelah baru itu, kembali beraktivitas ya kan. Udah. Sekedar menghargai Iya. himbauan pemerintah dan juga menghormati keberagaman beragama kan gitu. Oke. Sorry, aku batuk bukan apa-apa ya. Bukan ini. Batuk apa? Batuk karena minum. Iya, minum dulu. Jadi gini, asumsi-asumsi ini kan cuma opini ya kan. Opini itu bisa kita jelaskan ya kan. Tapi tidak fitnah Betul. ya kan. Kecuali fitnah. Kita ditangkap pun oke ya kan. Iya. Ini kan opini kan hanya analisa kita. Ini hanya pendapat. Kita hanya bisa bebas berpendapat karena kan kita itu dilindungi undang-undang. Karena kebebasan berekspresi itu kan sudah tercantum di dalam kitab Undang-Undang Dasar, ya kan? Nah, jadi maksud kita di sini, ya kan? Aku manggil Renji untuk bisa berdiskusi di dalam podcast ini. Iya. Mudah-mudahan stigma kawan-kawan masyarakat juga bisa lurus dengan pemahaman pekerjaan yang seperti ini. Karena, ya kan? Intinya itu permasalahannya adalah dunia malamnya. Nah, bagaimana di lingkungannya ini, tahu lah ya kan, kalau di dunia malam ini kan kita itu yang identiknya itu kepada wanita-wanitanya ya kan. Wah, udahlah pakaiannya seksi ya kan, mengundang ya, ini berapaan nih, bisalah aku nih ya kan. Kita nggak usah munafik lah, ya kan. Pengen seperti itu, tapi kan nggak semua seperti itu. Walaupun ada satu, tapi kan pandai-pandai juga awak kan. Nah, ini kan membuat citra nama perusahaan, nama tempat manajemen kita, bagaimana dinilai baik di sama masyarakat. Nah, jadi pertanyaan aku ini gini, bagaimana seorang manajemen dari M2000 ini untuk mengeluarkan kedisiplinan kepada anggotanya, kawan-kawannya untuk tidak bebas seperti itu, tidak liar lah intinya. Kalau dari kami sendiri, yang udah di sana tetaplah stay di sana, jangan sampai keluar-keluar. Kenapa? Pribadi juga tidak suka ngelihat yang berkelayapan di luar-luar gitu. Begitu udah stay di suatu tempat, ya udah di situ aja, jangan kemana-mana. Jadi begitu ada orang luar masuk ke Dumai, ngelihat hal seperti itu, oh Dumai kayak gini. Nah itu jadi mencoreng nama kita sendiri gitu. Lebih baik kita menjaga. Kalau nggak kita yang ngejaga tempat kita, siapa lagi? Jadi buat kawan-kawan juga mungkin pesan yang berkecimpung di dunia malam, ya kalau bisa jangan sampai berkeliaran di luar. Kalaupun mau berkeliaran di luar, ya gunakanlah kostum selayaknya. Etika juga ya, Etika, attitude, ya kan. Bagaimana pandangan kita ini sama orang luar, biasa-biasa aja, Biasa-biasa ya kan. aja. Jangan norak, jangan norak, betul. jangan mengundang juga, kayak gitu. Kalau nomor juga nanti mengundang kan, kawan, apa ya, mak ini, ya kan. Oh, lu bisa nilai juga, ya kan. Apalagi awak ini jomblo. Ya, oke. Sebelum video ini podcast ini berakhir ya kan. Jadi kita ya kan, masyarakat, aku ya sebenarnya jujur aja, aku kalau masuk ke dunia malam ini agak gemetar sih, bukannya munafik ya kan, agak apa ya kan, nggak nyambung. Aku nih main di panggung-panggung band ya kan. Kemudian foto juga ya kan. Tapi gini, yang ketika aku masuk ke situ, yang aku rasakan tuh yang ini pengalaman ya kan. Lain, mak ini udah gelap ya kan. Nah, udah gelap, apalagi pengap, bukan pengap sih, asap di mana-mana ya kan. Nah, jadi untuk menerima hal yang seperti ini di masyarakat awam gimana sih? Ya kan? Maksudnya seperti ini, ada masyarakat ya kan,
jangan ke situ, ya kan? Itu tidak cocok tuh. Itu jangan ke situ, nah, ya kan? Itu tempat-tempat maksiat. Ah, seperti itulah dia. Tempat maksiat. Ah, di situ ada narkobanya, ada tempat beli wanitanya, ya kan? Booking-booking situ ada. Nah, bagaimana mungkin kita bisa menghilangkan apa lagi ke stigma tadi, pemahaman masyarakat tadi, ya kan? Itu sebenarnya pekerjaan loh, ya kan? Tempat usaha bisa menambah pendapatan APBD, kan begitu? Itu dia, ya kan? Menambah devisa negara, kan gitu. Nah, bagaimana kita bisa meluruskan pemahaman seperti ini kepada masyarakat awam? Kalau untuk masalah itu sepertinya lebih cenderung ke pribadi dan ketegasan pemerintah. Di situ aja sih sebenarnya. Untuk meluruskan hal-hal yang kayak gitu, ya kan. Yang penting kan kita kan sudah ada izin. Iya. Ya kan, udah diterbitkan surat izin bangunan, surat izin apa segala macam, ya kan. Yang penting dunia malam ini bukanya jam berapa sampai jam berapa kan tertulis di surat apa ya itu kan, surat izinnya itu sudah perda, ya perda kan gitu. Nah, jadi bagaimana kita berusaha, ya kan, untuk menambah perekonomian di situ, ya kan, di tempat yang kita usahakan ini, yang kita berusaha ini di perusahaan kita, untuk menambah perekonomian teman-teman. Sementara ada segelintir orang yang melarang ke situ. Ini berarti kembali ke personalnya. Ya, maaf. Nah, jadi kawan-kawan yang butuh hiburan, ya kan, merasa agak kecewa, ya kan. Itu masuk ke sana kok mahal kali, masuk ke situ kok mahal kali. Apa sih lebihnya? Bisa nggak seorang Renji untuk menjelaskan hal ini? Kalau itu berbicara soal manajemen lagi ya, manajemen dari perusahaan itu. Iya. Ya, ibaratnya di sana merupakan penyumbang pajak terbesar lah. Ya. Menurut aku pribadi penyumbang pajak terbesar. Jadi segala sesuatu yang di sana itu ya serba mahal gitu. Karena yang dijual di sana itu gengsi. Gengsi ya? Iya, gengsi. Style. Karena style ini di atas segala-galanya. Iya. Nggak bisa terukur. Kita ibaratnya belanja jus biasa 20.000, kalau di sana udah 50 atau 60 gitu. Jadi yang kita konsumsi tadi nggak seberapa, tapi style gaya hidup kita tadi. Gaya hidup tadi ya. Nah, jadi gini, sesuai nggak? Apa layak nggak sih? Ya? Jadi ternyata setelah aku temukan, ini ada temuan kan, ketika kita masuk itu anak-anak yang masih sekolah pun masih ada di situ. Kenapa hal ini bisa terjadi? Ini berarti ada pengawasan dari orang tua yang terlalu membebaskan anak-anaknya. Nah, iya kan? Nah, yang kedua, kenapa manajemen mengiyakan anak-anak itu, anak-anak sekolah itu bisa masuk ke situ? Tapi udah beberapa tempat di Dumai udah ada memberlakukan cek KTP. Jadi begitu orang mau masuk, KTP diperiksa dulu. Jadi untuk anak-anak ini mungkin nggak bisa masuk. Lihat yang kecil, ternyata dia udah punya KTP, udah dewasa lah, tapi posternya kecil. Banyak kan terjadi seperti itu di lapangan. Dia face-nya kayak kelihatan anak muda, masih muda, baby face ya. Iya, masih aneh. Ngapain kesini tuh? Jadi dia berontak gitu. Aku udah bisa kok ini. Di situ. Jadi tetap dipertahankan beberapa tempat di Dumai yang setahu aku udah ini cek KTP juga. Cek KTP di lokasi, itu yang masuk itu bukan orang-orang sembarangan ternyata kan gitu. Berarti dia sudah layak, dari dewasa kan, sudah ada KTP. Yang sudah punya KTP ini bisa masuk ke situ. Berarti dia udah bisa berpikiran ini baik loh, ini enggak. Ini punya risiko loh, ini enggak. Nah, jika ini terjadi, jika ada temuan seperti ini, apa yang akan dilakukan? Kalau misal terjadi loss, biasanya ditarik. Gitu ya? Iya, ditarik keluar. Udah keluar, ngapain di sini? Nggak layak di sini, ya gitu ya. Oke, ini sangat mendukung ini, karena kita respect hal yang seperti ini. Jika hal ini terjadi, ya kan, ada temuan, kita dukung, ya kan. Tapi lebih tertib lah. Betul. Karena kita berharap nggak mungkin lah kita mau menanamkan virus-virus ini, ya kan, dari kecil kan gitu. Nanti otaknya itu nanti
kedepannya aku ke situ lagi, situ lagi, situ lagi. Jadi seolah-olah dunia lain tuh nggak dipikirkannya, seolah di dunia itu aja. Kehidupan ini luas sebenarnya, tapi dia pikir ke situ. Iya kan. Jadi pendidikannya pun kacau, gitu. Jadi mudah-mudahan lah, ya kan, pengurangan seperti ini dan tidak ada lagi seperti ini, kayak gitu. Sesuai dengan peraturan yang ada di perusahaan, ya kan. Bagaimana pemerintah juga menyikapi hal ini sesuai dengan peraturan Perda tadi. Oke, Renji, kalimat terakhir dan pertanyaan terakhir ini, ya kan. Renji punya beberapa anggota, teman-teman di manajemen M2000 tadi, ya kan. Ada nggak kawan-kawan tadi bisa diberi pemahaman sedikit tentang dunia malam ini sangat berdampak untuk kehidupan mereka, ya kan. Maksudnya seperti ini. Kembali lagi lah ke masalah stigma tadi, ya kan, pandangan buruk, ya kan, pandangan buruk tentang masyarakat. Ada nggak harapan kepada teman-teman ini yang tergabung di dalam M2000 bisa menjelaskan kepada mereka kalau misalnya pekerjaan ini sebenarnya harus sesuai dengan koridor yang ada, maksudnya sesuai dengan hukum yang berlaku, tidak berlebih-lebihan, kan gitu. Jika ada, ini kita bagus sekali, kita dukung, kita support, ya kan. Masyarakat pun pasti juga menerimanya, kan gitu. Apalagi di ruangan sekitar tempatnya ini, kan. Nah, ada nggak suatu pemahaman yang diberikan kepada teman-teman di M2000 ini untuk menjelaskan kepada pelayan, pengunjung, ya kan, untuk tidak berlebih-lebih dalam menikmati dunia hiburan ini. Karena berlebih-lebihan itu tidak bagus juga, ya, kan gitu. Kalau kami lebih cenderung memberi pemahaman etika. Oh, etika ya. Etika. Nah, itu dia. Jadi semua talent yang bergabung dengan kami itu kami tanamkan etika-etika yang baik. Maksudnya dalam penampilan usahakanlah yang sebaik mungkin gitu. Karena kita di sini menjual ilmu kita gitu, bukan sesuatu yang lain daripada itu gitu. Dan di stage DJ pun juga ada etika sebenarnya. Di stage DJ itu nggak boleh. Stage apa tuh ya? DJ. Panggung DJ itu ya? Panggung DJ. Kita nggak boleh sebenarnya pegang rokok sambil main gini. Oh. Boleh. Jadi ada tata cara. Dan minum pun nggak boleh di stage DJ. Jadi di situ kami tanamkan hal-hal kecil. Mudah-mudahan untuk kedepannya mereka bisa memahami itu, menerapkan itu dalam kehidupan orang ini. Dan juga etika dalam bermasyarakat, dalam lingkungan. Walaupun pekerjaan kita tidak baik, jangan sampai mempengaruhi pribadi kita ke masyarakat juga. Oh gitu. Iya. Tetap berbaur seperti masyarakat biasa. Tetap aktif dalam kegiatan sosial segala macam. Oke, aku kalau macam gini agak jelas jadi, ya kan. Jadi mudah-mudahan kedepannya M2000 ini berjalan dengan maksimal. Semakin hari bertambah hari, semakin apalah, ya kan, semakin juga dewasa lah menjalani sistem seperti ini. Jika ada oknum-oknum yang lain, ya selesaikanlah dengan baik-baik. Tantangan juga sih, Bang. Iya ya. Tantangan pribadi. Jangan sampai aku dicap yang sekian. Oke, jadi intinya seperti ini. Kita berharap kedepannya pemerintah pun juga mengerti lah, ya kan. Kita sudah menyiapkan mengikuti peraturan Perda, ya kan. Sudah mengikuti peraturan Perda, kemudian bagaimana kita bisa maksimal untuk menambahkan devisa negara, devisa APBD, kan gitu. Itu kan pasti ada kan? Pasti. Ada. Nah, jadi kata-kata terakhir lah untuk bisa menjelaskan kepada kita semua netizen, ya kan, bagaimana bisa bisa diluruskan pemahaman seperti ini. Pesan-pesan dari aku, degil boleh, bodoh jangan. Oh iya. Degil bolo, degil boleh, bodoh jangan. Bodoh jangan. Jadi kita harus lebih cerdas lah untuk memilih ini. Oke. Untuk mengikuti pergaulan kita gimana? Seperti pepatah, kita masuk ke kandang kambing, tapi tidak menjadi kambing. Oke. Kita masuk kandang kambing,
tapi tidak jadi kambing. Oke. Oke. Oke, thank you Renji. Wah, enak kali. Enak kali, Wah. Yang penting kita masuk kandang kambing, Jangan jadi kambing. jangan jadi kambing. Oke, buka pintu. 1 2 3, sukses Renji. Thank you. Closing.